Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya mau sharing ke teman-teman semua salah satu sistem bilangan jodoh ala Primbon Sunda. Yang dimana sistem ini merupakan budaya yang jadi turun-temurun oleh suku Sunda. Yang dimana sistem bilangan jodoh ini tidak boleh dijadikan sebagai patokan karena sumbernya pun tidak terlalu diketahui siapa yang membuat perhitungan ini, dan hasil dari perhitungan ini tidak bisa menjamin daripada kelangsungan jodoh seseorang, ya, hubungan rumah tangga seseorang. Tetapi ini hanya ikhtiar sebagai usaha untuk mencari pasangan yang cocok untuk kita, karena rumah tangga itu sekali seumur hidup, ya. Jadi supaya tidak salah pilih, inilah salah satu syariat untuk mencari kecocokan tentang jodoh kita, pasangan kita. Sistem bilangan jodoh ala Primbon Sunda ini terbagi menjadi 3. Yang pertama, kecocokan berdasarkan nama, yang kedua hari lahir, dan yang ketiga menurut tempat tinggal, ya. Baik, yang pertama, kecocokan berdasarkan nama. Caranya adalah hitung nama laki-laki dan nama perempuan dengan kode huruf seperti ini, ya. Hana caraka. H itu 1, na itu 2, dan seterusnya. Untuk huruf vokal dianggap 0 seperti A, I, U, E, O. Contohnya seperti Udin, ya. Mohon maaf yang namanya Udin. U itu adalah 0, ya, dianggap 0, dan Din itu dianggap da. Da itu hasilnya adalah 6. Jadi Udin itu jumlahnya adalah 6. Kemudian huruf konsonan seperti F, Q, V, X, dan Z nilainya sama dengan huruf yang mempunyai bunyi pengucapan yang mirip seperti F dan P, F dan V maksudnya, ya. F dan V itu sama dengan huruf P, ya. Q dan X itu sama dengan huruf K, dan Z itu sama dengan huruf J. Jadi jika ada yang namanya misalkan seperti saya, ya, Firman. Firman. Itu V-nya itu Fir-nya itu dianggap sebagai fa, ya. Fa. Nah, atau dianggap menjadi pa, fa. Dianggap fa. Yang fa ini bernilai 11. Nah, seperti ini, ya. Dan seterusnya, kalau yang namanya misalkan dimulai dari huruf V seperti Vera kayak gini, itu dihitungnya seperti Pak, ya. Pak itu sama 11, ya. Dan seterusnya. Kemudian setelah diketahui jumlah nama keduanya, kemudian dibagi 7, ya. Jadi si nama laki-laki ditambah nama perempuan dibagi 7. Ambil sisanya dan cocokkan dengan kode bebasan. Jika hasilnya 0, cocokkan dengan nomor urut 7. Dan ini adalah kode bebasannya. Jika hasilnya 1, yang berarti pisang punggal, artinya kurang baik. Jika hasilnya 2, lumbung gumilang, artinya kurang baik. Jika hasilnya 3, tunggak kesemi, artinya kurang baik. Yang keempat, jika hasilnya 4, satria lalaku, artinya baik. Yang kelima, sangga waringin, artinya baik. Jika hasilnya 6, peparingan kebek, artinya baik. Dan jika hasilnya 7, ratu sabnaning pandita, sama dengan baik. Jadi jika hasilnya 7 atau 0, ini artinya ratu sabnaning pandita, artinya baik. Contohnya, cara menghitung kecocokan berdasarkan nama, ya. Misal seorang laki-laki bernama Mikasa menikahi seorang wanita bernama Cuminah. Jadi Mikasa, ya. Mi, nah, tuliskan di sini Mikasa, terus turunkan Mi tambah K tambah Sa. Mi itu sama dengan Ma, K itu K, dan Sa itu Sa. Ma berjumlah 16, K berjumlah 5, Sa berjumlah 8. Jumlahkan semuanya, hasilnya 29. Sedangkan Cuminah terdiri dari Cu, Mi ditambah Nah, ya. Cu itu berarti Ca yang hasilnya 3, Mi itu Ma jumlahnya 16, dan Nah itu Na, ya. Jumlahnya 2. Jumlahkan semuanya, hasilnya 21. 21 ditambah 29 adalah 50. 50 bagi 7 itu tidak bisa, ya. Tetapi jumlahkan atau bagikan 50 ini dengan 7 yang perkaliannya itu mendekati 50, ya. Yang mendekati 50 itu ya 7, karena 7 dikali 7 adalah 49. 50 dikurang 49, 1. Nah, ini sisanya 1. Ini yang diambil, ya. 1 itu tadi artinya adalah pisang punggal, artinya kurang baik, ya. Jadi
antara Mikasa dan Cumina, kecocokan berdasarkan nama itu kurang baik. Kemudian yang kedua, kecocokan berdasarkan hari lahir, ya. Caranya adalah jumlahkan hari lahir perempuan dan laki-laki berdasarkan kode. Yang kedua, jumlahkan hasil hari lahir dengan hasil penjumlahan nama, ya. Ini adalah kode hari lahir, ya. Minggu itu angkanya 5, Senin 4, Selasa 3, Rabu 7, Kamis 8, Jumat 6, Sabtu 9. Nah, cara menghitungnya adalah contoh Mikasa lahir hari Minggu, ya. Cumina yang tadi lahir hari Senin. Tinggal dijumlahkan. Mikasa yang lahir hari Minggu itu 5. Cumina yang lahir hari Senin itu 4. 5 ditambah 4 sama dengan 9. Rumusnya tadi adalah hari lahir ditambah jumlah nama. Hari lahirnya itu 9 ditambah tadi perhitungan namanya hasilnya adalah 50. Jadi 9 tambah 50, 59 dibagi 7. 59 dibagi 7 itu tidak bisa, ya, tetapi ada perkalian yang bisa mendekati 59, yaitu 8, ya, karena 8 dikali 7 itu 58, ya. Jadi 59 dikurang 58 sisa 1. 1 itu sama dengan kurang baik. Jadi Cumina dan Mikasa itu, kecocokan Mikasa dan Cumina itu berdasarkan hari lahir kurang baik juga, ya. Kemudian yang terakhir, mencari kecocokan berdasarkan tempat tinggal. Cara perhitungannya, hitung nama tempat tinggal berdasarkan kode huruf yang tadi yang Hana Racaka, ya. Kemudian tambahkan dengan jumlah hari lahir dan jumlah nama. Bagi 7, ambil sisanya. Contohnya seperti seorang laki-laki bernama Mikasa yang bertempat tinggal di Ciparai menikahi Cumina yang bertempat tinggal di Ciparai juga. Cara perhitungannya adalah Ciparai, ya. Turunkan Ci ditambah Pa ditambah Rai. Ci itu adalah Ca, Pa itu Pa, Rai itu Ra, ya. Ci itu berjumlah 3, Pa itu berjumlah 11, dan Rai itu berjumlah 4. Jadi 18, ya. 3, 11 tambah 4 ditambah 3 tambah 11 tambah 4 adalah 18, ditambah jumlah hari lahir, ditambah jumlah nama, ya. 18 ditambah hari lahir si Cumina dan Mikasa itu, tadi 8, ditambah jumlah nama si Cumina dan Mikasa itu adalah 50. 50 tambah 18 tambah 8 sama dengan 76. 76 itu dibagi 7, tidak bisa, tetapi cari perkalian yang dengan kali 7 ini bisa mendekati hasil 76, ya. Ketemulah adalah hasilnya tuh 10, ya. 10 dikali 7 itu sama dengan 70. Jadi 76 dikurang 70 sisa 6. 6 itu dengan kode bebasan tadi adalah hasilnya baik, ya. Nah, kemudian kesimpulannya adalah jika semuanya hasilnya baik, maka baik pula bagi keduanya. Namun jika kurang baik salah satunya, maka kurang baik bagi keduanya. Tadi si Cumina dan Mikasa itu berdasarkan lahir, hari lahir, dan nama itu kurang baik, tetapi menurut tempat tinggal itu baik. Jadi kesimpulannya bagi Cumina dan Mikasa itu adalah kurang baik, ya. Tetapi teman-teman, sekali lagi saya ingatkan, ini tidak boleh menjadi patokan, tidak boleh menjadi keyakinan, tidak boleh menjadi kepercayaan bagi kita, tetapi ini hanya salah satu ikhtiar, karena banyak sekali orang yang sudah menikah puluhan belasan tahun, padahal ketika sudah dihitung hasilnya adalah kurang baik, tetapi pada kenyataannya pernikahan mereka aman-aman saja, ya. Damai-damai saja, rukun-rukun saja, tentram-tentram saja. Ini membuktikan bahwa perhitungan ini tidak akurat, ya, tidak begitu akurat. Tetapi jika ingin mengenal, jika ingin kita mengetahui saja, ya, tidak menjadi kepercayaan, itu boleh-boleh saja, ya. Yang penting tidak boleh menjadi satu kepercayaan, satu keyakinan, karena jodoh sudah Allah atur, ya. Kalau kita memaksakan, kalau kita lebih percaya perhitungan ini daripada Allah yang mengaturnya, maka kita akan tergolong menjadi orang yang syirik. Nauzubillah min dzalik. Jadi seperti itu perhitungan kecocokan jodoh, ya, berdasarkan nama, hari lahir, dan tempat tinggal menurut Primbon Sunda. Apabila ada kekurangan ataupun kelebihan, saya mohon maaf. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.